Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan September lalu kita sama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal. Itu kalau nggak salah 28 Agustus atau 28 September. 28 Agustus kalau nggak salah. Nah, banyak musola-musola masyarakat di sekitar kita nih, Indonesia khususnya, itu mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW atau merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, ini berlanjut seiring berjalannya waktu, seperti halnya yang menjadi tahunan itu akan terus diadakan. Nah, kan ada kontroversial di sini, ada yang mengadakan dan ada yang mengharamkan bahkan. Gitu. Jadi saya tidak berani ke ranah situ. Saya tidak berani ke arah situ, itu biarin para ahli hadis, para ahli Quran, para ustadz, para kiai, para ulama, itu mereka lebih paham. Jadi kita nggak lebih paham daripada mereka. Saya hanya ingin menampilkan beberapa isi di dalam Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman bisa jadi nonton secara full, kalian bisa lihat isi di dalam Maulid ini lebih banyak manfaatnya apa lebih banyak nggak manfaatnya itu. Jadi di dalam isi Maulid ini kan sebagai bungkus, tapi lihat isinya, lihat di dalamnya ini apakah memberikan manfaat ataukah tidak bagi masyarakat atau lingkungan kita gitu. Oke, teman-teman bisa lihat berikut videonya. Maulid berisi dengan ajang silaturahmi, ketemu teman SD, mungkin teman SMP, SMA, ataupun teman lama yang tidak berjumpa. Ajang ini menjadi ajang silaturahmi di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu di sini ajang untuk kita semangat untuk bersedekah atau bergembira menyediakan makan minuman untuk jamaah yang hadir di acara Maulid. Jadi semua pihak ini senang, bahagia. Lalu diisi juga dengan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW beserta doa dan pujian. Itu ada di pembacaan Maulidul Rasulillah SAW. Di sini banyak versinya, ada Barzanji, Maulid Diba, Dilami dan sebagainya. Ini adalah Mahalul Qiyam.
adalah rangkaian dalam Maulid Nabi Muhammad SAW. Di sini semua bersalawat berdiri untuk memuji Rasulullah SAW dengan salawat, lantunan-lantunan salawat yang penuh hikmah. Dan diajarkan juga anak-anak ini untuk bergembira, untuk cinta sama Rasul, cinta sama masjid, senang datang ke musola. Itu berkat daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi Muhammad SAW ada juga yang namanya pembacaan kalam ilahi atau pembacaan Quran yang penuh dengan hikmah. Lalu acara inti adalah ceramah agama atau Jadi kalau ada orang yang mengingkari, dia menganggap tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Ulama Habaib yang mana bercerita tentang kisah atau riwayat daripada Nabi Muhammad SAW. Pokok atau inti daripada acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Abu Lahab pernah gembira ketika mendapatkan kabar dari budaknya yang bernama Suwaibah tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada dalilnya, Kiai? Ada. Dijelaskan dalam kitab Duru'ul Mani'ah. Duru'ul Mani'ah diterangkan di sini. Sahih keterangannya. Wa qad rawal Bukhari, dan sungguh telah meriwayatkan Imam Bukhari, anna Abu Lahab, bahwasanya Abu Lahab itu. Siapa Abu Lahab? Alladhi ja'a dhammuhu fi kitabillahi ta'ala, adalah orang yang dicela Allah di dalam kitabnya. Walladhi tasda bida'watillah, dan orang yang menghalang-halangi
ajakan dan seruan kepada Allah. Kendati pun demikian, qad juziya bitakhfifil azabi anhu yaumal itsnain. Sungguh Allah telah ringankan siksaannya Abu Lahab itu setiap hari Senin. Karena sabab apa? Bisababi i'taqihi li Suwaibata farhan lamma basarathu biwiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abu Lahab merdekakan budaknya yang bernama Suwaibah dengan penuh kegembiraan tatkala Suwaibah memberikan kabar berita kepada Abu Lahab bahwa lahir ponakannya di hari Senin ini. Malam menjelang Senin dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kitanya begini, bahasa kitanya, Tuan, ini hari Senin mau masuk pagi, Tuan. Gembira nggak? Kalau dikasih duit miliaran, gembira nggak? Pertanyaannya yang ngasih siapa? Gembira luar biasa. Sampai dia bilang bahasa kitanya begini, yang bener ente nih ngabarin berita bener Tuhan, bener Tuhan. Suwaibah, mulai hari ini engkau tidak lagi menjadi budakku. Ku merdekakan engkau karena aku gembira ponakanku lahir. Sekarang kau tidak lagi menjadi budak, katanya. Senang Suwaibah, gembira Suwaibah. Abu Lahab pun bergembira. Dari karena itu Abu Lahab diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Maka kita petik hikmah yang mendalam dari kisah Abu Lahab ini. Kita petik kisah mendalam untuk kita. Hikmahnya, kalau Abu Lahab saja yang nyata-nyata dicela Allah dalam kitabnya karena sabab gembira, Allah ringankan siksaannya setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya yang tidak pernah dicela Allah, yang tidak pernah dilaknat oleh Allah? Kita cinta Allah, cinta Rasul. Kalau kita gembira, akan jauh lebih hebat balasan Allah kepada kita ketimbang Abu Lahab. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan Dan yang terakhir adalah pembacaan doa untuk kebaikan muslim dan muslimat di Indonesia maupun di dunia. Ini adalah pembacaan doa untuk acara terakhir daripada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya diiringi dengan pembagian berkat atau bingkisan untuk jamaah yang hadir di acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Al-Istiqomah mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah adalah beberapa rangkaian Maulid Nabi Muhammad SAW yang mungkin sering dilakukan daripada musola-musola, masjid-masjid atau rangkaian peringatan Maulid Nabi di setiap tempat. Mungkin saya sedikit rinci. Yang pertama itu biasanya Yasin Tahlil itu setelah sholat Isya. Sholat Isya itu Yasin Tahlil yang pertama. Lalu yang kedua pembacaan riwayat atau risalah kisah daripada perjalanan Nabi Muhammad, itu biasanya dirangkum dalam Maulid Barzanji atau Maulid Adibai, Maulid Simtuduro atau Maulid Audiolami, dan banyak lagi. Lalu yang berikutnya biasanya santunan anak yatim. Setelah itu pembacaan Quran. Lalu yang terakhir itu biasanya ceramah agama atau ceramah inti, yang mana di ceramah agama atau ceramah inti ini membahas tentang kisah Nabi, tentang perjalanan Nabi dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah penutup, itu doa, dan diiringi juga sampai sama juga pembagian berkat ya.
Dan itu rangkaian-rangkaian daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Teman-teman bisa menilai sendiri apakah ini manfaat atau tidak, dan apakah ini menambah kecintaan kita sama Nabi atau enggak, menambah giroh kita untuk ibadah, khususnya untuk mencintai lagi Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau akan memberikan syafaat kepada kita semua. Ranah saya segitu aja, mungkin untuk membicarakan hal-hal yang kayak itu benar atau enggak, atau bid'ah atau tidaknya, itu mungkin itu urusan ustadz atau urusan kiai. Saya hanya menyampaikan isi dalam maulid ini manfaat atau enggak menurut teman-teman. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.